AST 1531 masalah lain muncul. King Sui tahu bahwa untuk sebagian besar waktu, wajah Qin King cukup kurus. Tetapi terhadap wanita ini, dia cenderung merasa agak sulit dipahami tentang dia. Qin King yang memiliki kesan lebih dalam adalah Qin King yang berdiri di atas naga hijau yang sangat besar. Qin King itu mirip dengan Tante Lingyan. Dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa menerima alasan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa itu belum tentu demikian. Hanya ketika dia dalam pertempuran dia mirip dengan pandangannya tentang dia. Biasanya, dia hanya akan menjadi wanita yang anggun dan pendiam. Nona Qin, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Sebuah suara yang familiar datang. Gu Yelong dan orang-orang yang bersamanya duduk di meja dekat King Sui dan Qin King. Qin King tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. King Sui, di sisi lain, membenci orang-orang tak tahu malu semacam ini yang menganggap diri mereka sangat tinggi dan selalu berasumsi bahwa setiap wanita lajang akan jatuh cinta pada mereka. Dia hanya bisa bergumam, idiot. King Sui tidak keras, tetapi semua orang dapat mendengar apa yang dia katakan. Qin King tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menatap King Sui dengan mata yang tampak bahagia tetapi pada saat yang sama juga marah. Namun, Gu Yelong menjadi sangat kesal ketika mendengar apa yang dikatakan King Sui. Tetapi untuk mempertahankan keanggunannya, dia tidak mengatakan apapun kembali ke King Sui. Meskipun ini mungkin terjadi, itu tidak berarti bahwa orang-orang di sekitar Gu Yelong bisa melakukannya. Jika bukan karena Nona Qin, aku akan merobek mulutmu. Kamu kurang ajar. Petik 2. Seorang pria di dekat Gu Yelong berkata dengan nada marah. King petik terbalik sudah hampir waktunya. Ayo pergi dan tinggalkan orang-orang idiot yang merasa benar sendiri itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ada orang yang ingin tinggal di dekat mereka? King Sui berdiri dan berkata tanpa mengedipkan mata pada mereka. Qin King tersenyum dan mengangguk saat dia berdiri. Gu Yelong benar-benar terkejut. Sejak kapan nona tinggi dan perkasa Qin mulai mendengarkan seorang pria dengan begitu patuh? Sejak kapan dia belajar untuk menoleransi seorang pria begitu banyak? Jangan bergerak. Sudahkah saya memberi Anda izin untuk pergi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghina Pangeran Gu sesuka Anda, hanya karena Anda berada di bawah perawatan Nona Qin? Pria dari sebelumnya terus berteriak. Pada saat yang sama, aura germo di sekitarnya juga bisa dirasakan menyebar ke seluruh ruangan. King Sui tersenyum, kamu hanya seekor anjing. Apa hak Anda untuk secara acak menggonggong di depan saya? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Tubuh pria itu bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan King Sui. Namun, sebelum dia berhasil bergerak, King Sui sudah mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Ketika itu terjadi, terdengar suara patah tulang yang keras dan jelas. Suara pertempuran yang datang dari sini telah menarik banyak perhatian orang. Mereka berada di lantai tertinggi di restoran. Orang-orang yang bisa naik ke lantai tertinggi hanyalah prajurit. Dan bagi para pejuang, hal yang paling menyenangkan bagi mereka adalah memiliki kesempatan untuk melihat orang lain bertarung. Pria yang ditendang itu pingsan. King Sui bertingkah seolah tidak ada yang terjadi saat dia memelototi Gu Yelong yang berdiri di hadapannya. Aku akan membunuh siapapun yang mengarahkan pandangan mereka pada wanitaku. Qin King memelototi King Sui. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. King Sui di sisi lain, bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Apakah kamu benar-benar berharap aku melepaskan seseorang setelah memukul orang-orangku dengan begitu mudah? Apapun yang hilang darinya, Anda akan menderita hal yang sama. Jika Anda setuju dengan itu, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Gu Yelong menjawab dengan nada tenang. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? King Sui tersenyum dan menatap Gu Yelong. Tapi sebelum Gu Yelong berhasil mengatakan apa-apa, King Sui melanjutkan dan berkata, orang palsu sepertimu. Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat seorang wanita. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Pergilah. Qin King menatap kosong ke arah King Sui. Pada saat ini, kesannya tentang King Sui adalah bahwa dia hanyalah pria yang sangat vulgar. King Sui tersenyum. Berdiri di depan orang munafik seperti Gu Yelong yang selalu suka bertingkah anggun, King Sui tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih menyenangkan daripada bertingkah seperti gangster di depannya. Akan lebih menyenangkan jika Gu Yelong mulai bertingkah seperti gangster juga. Kamu pria vulgar, kamu tidak memiliki esensi dasar yang seharusnya dimiliki seorang pria. Apakah kamu juga seanggun ini ketika kamu disiksa oleh Ying Yaer? King Sui tertawa. Sebelum ini, ketika King Sui pergi, dia mendengar orang-orang menyebutkan bahwa Ying Yaer sedang menunggu Pangeran Gu malam ini. Itulah mengapa King Sui baru saja menyebutkannya.
Dia melakukan itu semua hanya untuk mempermalukan Gu Yelong. Kamu mengoceh omong kosong. Saya tidak mengenal siapapun yang bernama Ying Ya petik terbalik R. Wajah Gu Yelong memerah dan berteriak keras. Apakah aku terlihat peduli apakah kamu mengenalnya atau tidak? King Er, ayo pergi. Untuk berpikir bahwa seorang pria dengan masalah ereksi masih ingin bermain dengan wanita, dia pasti bosan sampai tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. King Sui berbicara pada dirinya sendiri menjelang akhir. Meskipun begitu, semua orang di sekitarnya masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Apa? Apakah Pangeran Gu benar-benar memiliki masalah ereksi? Saya tidak tahu. Sebelum ini, saya pikir saya telah mendengar seorang wanita dari Wind Whistling Pavilion menyebutkan tentang hal itu sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia meninggal segera setelah dia mengatakannya. Tanpa angin, tidak akan ada ombak. Pernyataan ini mungkin benar. Pada saat ini, Qin King tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi dan memutuskan untuk keluar. Tapi tiba-tiba, sosok Gu Yelong muncul di tangga dan menghalangi King Sui dan Qin King. Menghina orang ada biayanya. Wajah Gu Yelong meledak karena marah. Pada titik ini, dia sudah merasa sangat marah. Namun, dari sudut pandang orang lain, kemarahannya berasal dari rasa malu. Awalnya, King Sui tidak pernah bermaksud membicarakan testis seseorang. Satu-satunya kesalahan yang dibuat Gu Yelong adalah memiliki ide tentang wanita King Sui. Dia kemudian memperburuk keadaan dengan berniat menginjak King Sui. Menghina. Di sepertiga tengah setiap bulan, testis Anda akan terasa sakit hingga setengah hari. Apalagi yang harus Anda katakan? Oh, saya hampir lupa, saya seorang tabib, lebih dikenal sebagai tabib ajaib. King Sui meninggalkan tempat itu bersama Qin King, meninggalkan Gu Yelong yang terpana. Membunuh seseorang atau memukulinya mungkin bukan cara yang paling memuaskan untuk menghukum seseorang. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuatnya merasa putus asa. Bukankah kamu terlalu kasar di sana? Qin King bertanya sambil berjalan. Apa maksudmu? King Sui bertanya dengan sengaja meskipun dia tahu apa yang dia bicarakan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah Anda tidak takut klan Gu memberi Anda masalah? Qin King menggelengkan kepalanya dan bertanya. Yah, mereka mengarahkan pandangan mereka pada wanita saya. Hanya dengan itu sudah membuat pernyataanmu tidak valid bahkan jika dia adalah seorang kaisar atau orang tua. King Sui berkata dengan cara yang sepertinya dia merasa marah pada ketidakadilan. Kamu anak nakal yang kurang ajar. Apakah Anda mencoba menggali kuburan untuk diri sendiri? Sejak kapan aku menjadi wanitamu? Qin King yang marah mendaratkan pukulan ringan ke King Sui. Kamu juga punya poin. Ini masih sangat pagi sekarang. Yakinlah, saya akan berjuang keras untuk itu. Qin King memutuskan untuk menjauh dari topik ini. Dia tahu bahwa mereka hanya akan mulai berbicara lebih jauh dan lebih jauh ke depan jika mereka terus memikirkan topik ini. Ayo kembali. Kami sudah menyiapkan kamar untukmu. Kamu tinggal di mana? King Sui agak canggung ketika dia bertanya. Kami akan tinggal di lantai yang terpisah. Qin King berkata. Baiklah, dan di sini kupikir aku akan tinggal bersamamu. Itu membuat saya cukup terkejut karena saya belum siap untuk melakukannya dulu. King Sui menghela nafas lega seolah dia baru saja menjatuhkan beban besar di hatinya. Qin King terguncang. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk meninju wajahnya tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil menahan keinginannya untuk melakukannya. Dia tidak benar-benar marah. Meskipun dia mungkin sangat kesal dengan itu, entah bagaimana, dia masih merasakan semacam kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah yang diinginkan King Sui. Untuk meninggalkan kesan mendalam pada wanita ini, dia telah mencoba menggunakan banyak cara untuk berkomunikasi dengannya, bahkan jika itu berarti bertingkah seperti gangster. Qin King mungkin tak tertandingi dalam hal kecantikannya di generasinya, tapi dia juga bukan hanya fas stasioner. Sebelum ini, ketika dia mendengar hal-hal yang dikatakan King Sui kepada kakeknya, dia menjadi mengerti bahwa King Sui melakukan semua ini untuknya. Meskipun dia mungkin terlihat marah, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya bahagia. Apakah kamu marah? King Sui bertanya dengan lembut. Tidak, kenapa aku harus marah? Qin King bertanya dengan hati-hati. Saya tahu Kiner saya tidak akan berpikiran sempit. King Sui berkata dengan nada tertentu. Sekarang, Qin King akhirnya mengerti bahwa sedikit demi sedikit, King Sui yang kurang ajar menaiki tongkat seperti ular, dan sekarang, entah bagaimana dia akhirnya menjadi anggota keluarganya sendiri. Ketika mereka kembali ke Qin King Manor, King Sui diatur di halaman tempat Qin King tinggal. Halaman itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat sangat unik. Hanya ada sebuah bangunan di halaman. Itu terdiri dari 3 lantai.
Lantainya berwarna pink muda dan terlihat sangat indah. Waktu malam sudah dekat, sambil berjalan, Qin King berkata, kamarmu ada di lantai 2. Biarkan saya menunjukkan jalannya. Petik 2. King Sui tersenyum saat dia mengikutinya ke lantai 2. Lantai pertama hanya memiliki 2 kamar. Yang satu lebih besar dari yang lain. Namun, tempat tidur di kedua kamar adalah tempat tidur ganda. Ruangannya mungkin tidak terlalu besar, tapi terasa sangat hangat. Meskipun mungkin tidak kuat, ruangan itu dipenuhi dengan aroma. Di mata King Sui, selimut putih salju di tempat tidur lebih menggoda dari sebelumnya. Qin King bisa melihat semacam gairah memenuhi mata King Sui, oleh karena itu, dia berkata dengan lembut, langit menjadi gelap, ayo pergi dan beristirahat. Setelah Qin King selesai berbicara, dia berbalik dan mulai pergi. Pada saat ini, itu jika King Sui tidak bisa mengendalikan dirinya dan terus meraih tangannya. Dia dengan lembut menariknya ke arah dirinya sendiri dan memeluknya dalam pelukannya. Dia bersiap-siap untuk mencium bibir cerinya. Kau tidak pernah mencintaiku, Qin King berkata dengan lembut. Kata-kata ini membuat King Sui merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan padanya di musim dingin. Selama waktu ini, bibir wanita itu sedikit terpisah. Dia bisa mencium nafas segar yang keluar dari mulutnya dengan sangat jelas. Aku minta maaf karena tidak mengendalikan diriku. Sudah agak larut sekarang, istirahatlah. Selamat malam. Qin King tersenyum dan berkata dengan lembut. Melihat ekspresi kesepian King Sui, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala King Sui sebelum pergi. King Sui sedikit terdiam. Ia segera masuk ke kamar mandi dan mandi. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah Qin King dan mulai memikirkan Gu Yelong. Karena dia mengungkap hal-hal memalukan tentang dirinya, aman untuk berasumsi bahwa klan Gu akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang dipikirkan King Sui, Gu klan bergerak sangat cepat. Pada hari berikutnya, kata-kata tersebar ke publik bahwa klan Gu ingin Qin King Manor menyerahkan King Sui. Mereka telah mengetahui bahwa King Sui hanyalah seorang pria yang dibawa kembali oleh Qin King bersamanya. Mengenai apakah dia suami Qin King, mereka masih tidak yakin tentang hal itu. Sepertinya Qin King Manor tidak akan menolak permintaan Gu klan hanya untuk anak nakal seperti King Sui. Tentu saja, klan Gu juga sangat sopan kepada orang-orang dari Qin King Manor. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak pernah berharap Qin King Manor menolak permintaan mereka dengan lugas. King Sui sekali lagi mempermalukan klan Gu. Meskipun kali ini, Gu Yelong mungkin yang membuat kesalahan. King Sui tidak menahan diri dan mengeksposnya di depan semua orang. Ini telah menyebabkan Gu klan kehilangan banyak muka. Mereka kemudian melanjutkan untuk meminta King Sui dari Qin King Manor hanya untuk ditolak oleh mereka lagi. Ini menyebabkan mereka kehilangan muka lagi. Klan Gu tidak tahan terus-menerus diejek oleh King Sui. Bagaimanapun, itu seharusnya masih lebih kuat daripada Qin King Manor. Namun kekuatannya hanya terletak pada jumlah anggota di klannya. Karena Istana Raja Qin tidak memberi mereka muka, klan Gu merasa bahwa mereka perlu memperjuangkannya sendiri. Jelas tidak mungkin klan Gu akan segera menuju Qin King Manor karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan kerajaan. Dari semua klan kerajaan tetap menjadi salah satu yang paling misterius. Tidak ada yang jelas tentang berapa banyak ahli kuat yang disembunyikan di dalam klan mereka. Untuk klan yang mampu menaklukkan dinasti, itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Klan Gu mengirimi Qin King Manor surat tantangan. Awalnya, hubungan antara dua klan sudah dalam situasi yang cukup buruk, tapi sekarang, Gu klan mengirimkan surat tantangan mereka untuk Qin Royalty meminta untuk menyerahkan King Sui atau menerima tantangan. Qin King Manor akan dianggap kalah jika mereka tidak menerima salah satu opsi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah mengambil tantangan yang merupakan pertandingan roda. Kedua belah pihak harus bertempur sampai satu pihak mengaku kalah. Ini adalah skema yang direncanakan oleh klan Gu. Lagi pula, klan Gu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan pertarungan satu lawan satu. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk mencari kecocokan tag. Gu klan memiliki banyak ahli di dalamnya. Satu-satunya motif mereka adalah untuk mengalahkan Qin King Manor tidak peduli apa yang diperlukan. King Sui enggan membiarkan Qin King Manor dikalahkan dan dengan demikian, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Namun, Pak Tua Qin menolaknya karena melakukan itu berarti King Sui memandang rendah Qin King Manor. Oleh karena itu, King Sui tidak punya pilihan selain menyetujuinya tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu, dia harus menjadi wakil untuk pertandingan pertama. Pertandingan tag adalah pertandingan di mana prajurit akan dapat terus bertarung di arena karena mereka memenangkan pertandingan mereka.